Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas tentang manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan sosial adalah satu, mengembangkan dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dua, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tiga, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Manfaat dari pembangunan sosial yaitu satu, memenuhi kebutuhan material, artinya kebutuhan hidup ya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan spiritual seperti pengembangan intelektual, pengembangan diri, dan lain-lain. Berikut ini ada beberapa contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Yang pertama yaitu penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu penyuluhan pertanian. Ini juga termasuk dalam upaya pembangunan sosial ya, agar para petani lebih memahami cara bertani atau cara bercocok tanam. Yang ketiga yaitu kegiatan koperasi. Nah, koperasi di sini banyak macamnya ya, seperti simpan pinjam, jual beli, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kegiatan jual beli di pasar. Artinya di dalam pasar terdapat upaya pembangunan sosial. Selanjutnya yaitu pembangunan sosial terbagi menjadi dua, yaitu pembangunan sosial ekonomi. Pembangunan sosial yang terencana dan didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang ekonomi. Yang kedua yaitu pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial yang terencana dan didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang budaya. Berikut ini merupakan contoh pembangunan sosial ekonomi. Yang pertama adalah kelompok tani, yaitu perkumpulan petani pemakai air P3A. Beberapa orang petani menghimpun diri membentuk satu kelompok karena adanya kesamaan motif dan tujuan, yaitu meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan bertani. Yang kedua adalah desa wisata, yaitu meningkatkan peran masyarakat setempat dalam pengembangan kegiatan pariwisata yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tersebut. Contohnya seperti wisata-wisata yang ada di daerah Kuningan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kerajinan perak. Dengan membuat kerajinan perak merupakan salah satu usaha masyarakat setempat untuk mencapai kesejahteraan. Contoh pembangunan sosial ekonomi yang keempat adalah kelompok peternak. Beberapa orang peternak membentuk satu kelompok karena adanya kesamaan sistem pengelolaan hewan ternak dalam usaha mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi peternakan. Selanjutnya yaitu contoh pembangunan sosial budaya. Contoh pembangunan sosial budaya yang pertama adalah sanggar tari, yaitu merupakan kegiatan melestarikan budaya seni tari tradisional atau mengembangkannya. Misalnya dalam
kursus-kursus seperti itu ya. Yang kedua, contoh pembangunan sosial budaya grup karawitan merupakan kegiatan bersama dalam masyarakat untuk mengembangkan seni karawitan atau seni bermusik ya. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah kegiatan pelatihan bahasa. Kegiatan pelatihan bahasa maksudnya adalah untuk melatih kemampuan berbahasa dan mengembangkan kemampuan berbahasa ya, baik itu bahasa daerah maupun bahasa nasional ataupun bahasa internasional. Selanjutnya yang keempat yaitu pembuatan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Merupakan upaya untuk mensejahterakan penyandang disabilitas. Walaupun dengan keterbatasannya, mereka dapat menyalurkan ide mereka atau kemampuan mereka masing-masing. Selanjutnya, contoh pembangunan sosial budaya yang kelima adalah penyuluh kesehatan. Seperti yang telah Ibu jelaskan di awal video tadi, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya, yaitu usaha atau upaya pembangunan sosial dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, usaha upaya pembangunan sosial ekonomi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan diri dalam wirausaha. Yang kedua, mengikuti kegiatan pelatihan wirausaha. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kegiatan ekonomi bersama dalam masyarakat. Usaha upaya pembangunan sosial budaya terbagi menjadi 4. Apa saja ya? Yang pertama yaitu mengikuti kegiatan sanggar seni. Maksudnya kegiatan sanggar seni di sini kegiatan sanggar tari atau sanggar seni lukis, seni rupa dan lain-lain. Yang kedua, mengikuti festival budaya. Biasanya ini festival budaya diadakan setiap tahun ya. Yang ketiga, melestarikan makanan khas setempat. Nah, ini yang sangat wajib. Jangan hanya memakan makanan cepat saji saja ya. Makanan khas daerah pun harus kita lestarikan. Yang keempat, menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, jadi hilangkan bahasa-bahasa yang kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.